Wabarakatuh. Ya Allah, di mana-mana ulun ceramah pasti binanin jawab salam karena semangat makan megancangnya. 2 piring habis nasi orang jatah sepiring aja, ini 2 piring gue. Di mana kamu nyimpan nggak tahu juga. Sama-sama kita jawab salam lah. Undakan, mudah menjawab salam ulun yang belum kawin cepat kawin. Mau tua-tua dong kawin lagi lah. Mudahan yang sakobaik janda sini gue. Diluaskan rezekinya, kabul hajat dunia wal akhirah, sehat wal afiat dan panjang umur. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan laju juga jawab salam lah juga benar. Kayak anak balapan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin, amma ba'd. Yang mulia dan sama-sama kita muliakan para habaib dan para syarifah dimanapun mereka berada, terlebih khusus para habaib yang hadir di sini dan para alim ulama dan guru-guru agama, wabil khusus kepada guru kita, guru yang awet muda, yang mana beliau alim luar biasa, guru yang kadang hendak lawan beliau matanya buta. Disebujur, ulun jangan jadi binan hendak lawan beliau, rugi mana kadang hendak lawan beliau. Kita doakan guru kita Ustadz Abror, mudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan dan panjang umur, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan beliau, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat beliau, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan anak beliau anak yang soleh dan solehah. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang mulia dan sama-sama kita muliakan para hadirin hadirat yang berkumpul di sini. Alhamdulillah, yang mana kita dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk yang dicintai insyaallah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa la yuhib, wa la yu'til ilm illa yuhibbuhu illa man yuhibbuhu minal abrar. Allah subhanahu wa ta'ala mengasihi dunia baik orang yang dicintainya kah, orang yang kada apa-apa tetap dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau masalah dunia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala kada mungkin mengasih masalah ilmu melainkan kepada orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudahan kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pian bulah dipikir-pikir bulah, kita inilah biar bungas lah kayak Ustadz Abrona nah, hitam manis jorang. Nah, impian wanita kayak beliau nih ya guru, apalagi jable-jable mendekat sama beliau. Ntar lagi sebujur pikirkanlah pian biar bungas kayak apa, bungas atau manis kah, hitam manis kah apa yang menikmati itu lain pian juga, orang juga menikmati nah melihat rumah bungasnya aja, kita apa tahu ya kan. Tapi alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita sempurna, sehat walafiat, mudahan kita sehat dan panjang umur lepas daripada penyakit corona. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi yang mana kita dengarkan daripada beliau, ketika kita bergaul lawan para alim ulama, yang dijaga yaitu jangan sampai sedikit di dalam hati kita mengiktirat lawan ulama, lebih-lebih mengiktirat dalam hati menyalahkan ulama, karena itu sangat fatal. Kalau kita hendak mendapatkan keberkahan ulama, jagalah pandangan hati kita, adab kita, karena ulama menyebutkan apa? Al-madad ala qadril masyhad. Pertolongan Allah, anugerah Allah itu tergantung ke apa cara pandang kita lawan orang, apalagi terlebih-lebih lawan ulama. Contoh, kalau pian memandang ulun jomblo seumur hidup, pian pacaran kada kawin juga. Karena apa? Allah pacangan mengasih apa yang pian sangka. Contoh lagi, pian garing lah, terus pian menyangka pian pacangan karena mendapatkan obat atau kada sehat, maka Allah akan mengasih pian kada mungkin sehat dan kada mendapatkan obat.
Karena kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis qudsi, "Ana inda dhanni abdi bi falyadun nabi masya." Yang artinya aku sesuai apa yang disangka oleh hambaku. Kalau hambaku menyangka kayak ini, aku pun menyangka kayak itu. Makanya kita disuruh supaya hendak meninggal dalam husnul khotimah. Imam Syafi'i memberikan kaidah, sebutin aja. Mudahan kita meninggal dalam husnul khotimah baratan, amin. Hendak kada meninggal husnul khotimah, Bu? Hah? Kesuksesan seseorang tuh dunia dan akhirat bukan banyaknya duit atau bukan banyaknya anak, tapi kesuksesan seseorang dunia wal akhirah kalau orang tuh diampuni dosanya di dunia dan meninggal dalam husnul khotimah, itu orang tuh sukses. Mudahan kita beratan mendapatkan keduanya nih. Ngatilah kesuksesan dua, dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam husnul khotimah. Kayak cara mendapatkan kita supaya meninggal dalam husnul khotimah? Imam Syafi'i memberikan kaidah, man arada husnal khotimah falyuhsinil dhanna binnas. Barang siapa yang hendak meninggal dalam husnul khotimah, maka baik sangka lawan manusia, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, mun pian sangka jahat, iya tuh pian tuh pusang gawean bae, mau iya bemamai terus. Contoh, pian menyuruh anak pian, nak tungkarakan pangulun sumpamanya apa, tukaran apa? Hah, tukaran apa hendak? Hah? Baju kah? Mana mungkin tungkarakan baju anak. Pas kira muat. Contoh, nak tungkarakan pangulun sumpamanya gula. Lah, gula supaya manis kayak mau ulun ya. Tukaran gula anak. Anak nih berangkat, mun anak zaman sekarang gue kada gue nak tungkarakan gula, mah purnya pian nyuruh ulun nukar gula tuh di warung tuh pacar ulun aja, ya kada? Purnya pang sama ya pian menyuruh ulun supaya hina di hadapan pacar ulun tuh zaman sekarang karena berpacaran. Makanya ulun kalau kawatuh kawin tuh tanpa pacaran lebih enak dan mesra. Bujuran zaman sekarang berapa banyak orang nih bisa anak, apalagi anak binian tuh perlu dijaga benar. Melihat anaknya semuanya gonta-ganti pacar bahagia, senang. Pertama malam minggu berjalan bagian Banjarbaru, malam Senin berjalan bagian Martapura, malam Selasa berjalan bagian Banjarmasin, bahagia melihat anak gonta-ganti pacar. Naudzubillah, sedikit banyaknya buai anak pian tuh gonta-ganti pacar ada pikiran mesra. Aku nah di Bekasi orang, naudzubillah. Takut nih orang kenapa aja pian bahagia anak pian gonta-ganti pacar? Karena anak ulun kada payu pangguru aja. Apanya ada payu? Karena orang hirang aja. Tetap juga mun sudah tercatat lakinya putih, tetap dapat yang putih. Tapi kalau kita sebagai lakian, kalau hirang jangan sakit hati. Karena apa? Calon bini pacangan jadi putih. Mun kita hirang, bini hirang kan nyaman. Jadi kopi aja. Kita tuh anak jadi kopi susu. Ya kah? Jadi nyaman. Biar aja kita hirang tapi bini putih. Nah mantap. Jadi kita masalah anak nih jangan tapi takutan kayak apa anakku jodoh nih lawan ini kah dan itu, jangan takutan. Dan mencari pasangan anak harus bujur-bujur. Jangan sumpamanya memilih anak karena minantunya apa tuh harat orang atau penacutnya di kampung itu yang dipilih lah. Jangan. Mun pian memilih anak pian sebagai menantu orang yang tacut, siap-siap pian pacangan ditimpas oleh minantu pian. Ya kada? Banyak kada kayak ini. Karena apa? Memilih minantu orangnya tacut. Tapi mun pian memilih minantu kayak Sumegur Abror kan bermanfaat. Ya kada? Dunia bermanfaat, di akhirat bermanfaat. Melihat nami imami pulang, senangnya beli orang dapatnya. Itu yang dicari. Jadi bagaimana tadi Bu? Anak kita suruh nukar gula. Ini secara logika aja lah. Belum ketujuh mikirakan contoh secara logika supaya orang tuh masuk. Nyuruh nak tukaran ulun gula, tak tukaran anak gula. Nggih lu tukaran gula. Lawas anak nih ker datang. Kita suruh sumpamanya jam 8 pagi, jam 8 malam belum datang. Nah, kayak apa tuh pikiran pian? Kayak apa tuh hati pian? Mun pian sangka jahat lawan anak, pian pacangan pusang. Mun pian sangka jahat lawan anak, pian pacangan sakit hati lawan anak pian. Pacangan anak bemamaya aja gaweannya. Kayak pacarnya supaya kita tenang dan damai. Lawan siapa aja ada masalah pikirannya supaya tenang kayak pacarannya. Husnudzon, baik sangka terus lawan manusia.
Kemungkinan anak kita dari jam 8 kita suruh, jam 8 pagi, jam 8 malam hanya datang, macetkah di jalan atau antri kah atau apakah? Nah itu yang kita rasakan. Jangan merasa sangka jahat non manusia. Paham? Tuh kunci supaya kita hidup. Bu, gantian mau pandir dulu lah. Ulun mau pandir hanya repian. Bu, ACC ya bu? Bu, lah. Bimbai ngalih guru lah. Dan juga kalau pian hendak mendapatkan anak yang soleh, pian jangan sampai kadang masukkan anak pian masalah ilmu agama. Oke, kejar ilmu dunia, tapi jangan sampai lepas daripada ilmu agama. Karena apa? Kalau seseorang melakukan sesuatu tanpa didasari lawan ilmu, gawiannya pacangan salah. Terlebih-lebih beribadah pada Allah Subhanahu wa taala mun kada disertai lawan ilmu, pacangan kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Secara logika. Syekh Zubat mengatakan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amalan, setiap gawian yang kada disertai lawan ilmu, lebih-lebih ibadah, tuh pacangan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh secara logika lagi. Mun hidup kada bi ilmu, gawiannya pacangan salah dan kada bujur. Mun hidup kada bi ilmu, gawiannya kada tahu arah kemana hidupnya kita nih. Contoh, pian bisa lah bu, mulai pisang goreng bu. Bu bisa kada bu? Nah, bu kerde suaranya kan nih. Mau bandel patung ulun nah. Hah? Bisa lah, mun ulun ini bisa makan aja bu elan gurabror. Mun masak-masak kada bisa ya guru. Masak banyu aja hangit kami ya pak. Masuk banyu hangit. Pikiran pian. Hah? Bisa mulai pisang goreng lah? Bisa. Pisang goreng ada yang gonol tuh bu. Abis itu pisangnya halus-halus. Apa tuh namanya? Pisang keju. Lah pisang keju tahu ya ulun. Apa? Tiwadak. Apa? Apanya? Hah? Oh pisang keju aji kadap kah? Lain. Mok juga. Apa namanya? Hah? Apa? Gaguduh. Gumpal kah? Gumpal? Iyalah. Apa namanya guru? Di Pemangki itu ada jualan di kios tuh guru. Hah? Apa? Ya pokoknya itulah ulun toh makan aja toh habis ulun toh makan aja bang toh namanya. Pokoknya ya lo ganal, habis itu ada pisangnya halus-halus. Lo. Nah, tuh pian secara logika aja. Ulun ketujuh mencontohkan sesuatu ini secara logika supaya pian paham. Kayak tadi itu, supaya pian tenang pikiran menghadapi kayak orang kayak itu, husnudon gawiannya. Laki supaya lambat datang sampai jam 1 malam, husnudon. Jangan juga terus husnudon pas laki begini lagi. Ya ada. Ya kita husnudon juga tapi ada tempatnya. Lah, jangan seumpamanya laki orang masuk ke kamar kita husnudon, jangan juga. Ada juga kita ya perlu jauh husnudon gitu nah supaya pikiran tenang nih. Kalau orang gawiannya kada ilmu, pacangan salah dan kada bujur. Contohnya jurun tadi hendak mulai pisang goreng lo, tapi yang ganal, tapi ada pisangnya halus apa namanya kada tahu lu terserah pian namanya apa kah? Anak kok uduk apa kada serah pian aja. Hah, pokoknya itu lo. Tuh, mun pian hendak mulai itu kada disertai lawan ilmu, ya taulah lempeng gue. Bujur kada? Hah? Tau lempeng lah. Ngusah udah yang bisa masak di sini nih. Catering beratan saku nih. Hah? Hendak masak nasi inilah kada disertai lawan ilmu, mun kada hangit atau jadi bubur. Makanya hidup nih perlu dengan ilmu, jangan sampai kosong daripada ilmu supaya hidup terarah. Terus ulama menyebutkan cara yang paling cepat untuk mendapatkan ilmu, sab'una fil mi'ah bi annal ilm yunalu fi quwwatil irtibat bainal murid wa syaikhi. Yang artinya 70% ilmu tuh kawa kita dapatkan daripada 100%. 100% tuh nah 70% kawa kita mendapatkan ilmu, caranya kita menguatkan hati kita hubungan dengan guru kita. Makanya coba lihat Ipian, tahulah almarhum Guru Rasid Ridho, tahu Guru Rasid Ridho lah, anaknya Guru Bakri. Pian lihat ya Guru Rasid tuh
dipadahi guru judi ya guru Rasid. Ya rak, dipadahi guru Rasid ya guru judi. Karena apa? Karena beliau tuh kuat benar mengumpati peguruan. Baik di segi imamahnya kah, di segi pakaiannya kah, di segi ini dan itunya dah, sampai berokok aja mengumpati. Makanya dipadahi guru judi ya lain guru judi. Dipadahi guru Rasid ya lain guru Rasid. Siapa? Bingung, Allah alam. Karena itu kekuatan irtibat, kekuatan kita mengumpati daripada peguruan. Dagingnya bolah. Daging lo, Bo. Hah? Apanya? Apanya? Mau sejamnya mana? Biar sejam-jam. Sini aja kopi aja kada keluar nah. Jadinya paham kopi bang. Lagi kopi make nah. Ya lo pas ceramah mengikuti make mantap benar. Setitik dia minum lagi nih. Biar sudah nyaman, sudah minum makan di rumah. Allah bisa cara langsung gabung ke sini aja nah. Lah. Allah la ilaha illallah. Jadi walhasil kita hiduplah di dunia dengan berilmu. Kalau sudah berilmu dah memperbuat apapun pacangan nyaman. Dan juga yang kedua, baik sangkalah lawan manusia. Lawan siapakah baiki sangka. Jangan sampai suudon lawan manusia. Kalau pian suudon non manusia yaitu pian lapah hidup, yaitu pian mau. Karena apa? Pian ketujuh sangka jahat ton orang, pian ketujuh menyalahkan orang. Belajar kita yang disalahkan orang, jangan kita menyalahkan orang. Belajar kayak itu. Kita dinasihati orang, alhamdulillah. Seandainya kedida orang menasihati kita, berarti menandakan orang tuh kada sayang lan kita. Kita bahari lagi kekanakan disariki kuitan, ya kada? Sariki kuitan tuh menyariki kita, bukan beliau sarik tapi beliau hendak kita nih baik, tapi kita kada tahu makna nasihat di situ. Makanya pian menceramah di mana aja yang perlu pian persiapkan perkataan apa? Perkataan ulama ada mengatakan apa kata ulama? Undur maqala wala tandur ila mangqala. Pandang apa yang dikeluarkan oleh ulama tapi jangan memandang siapa yang berucap. Paham? Siapakah yang menyampaikan? Mun perkataannya bagus, pakai, ambil, jangan memandang orangnya. Biar orang mabuk, biar orang berzina, mun nasihatnya berfaedah buat kita, ambil dipakai. Makanya ulama menyebutkan khudil hikmah walau min afwahil kalbi. Ambillah hikmah atau nasihat meskipun keluar di mulutnya anjing. Paham? Mudahan perkumpulan kita Allah Subhanahu wa taala berkahi, dan ya Allah, dan berkat kami berkumpul Engkau ampuni dosa-dosa kami, dan ya Allah tidaklah kami keluar di tempat yang mulia ini Engkau telah mengabulkan hajat kami ya Allah. Dan ya Allah, kepada kedua orang tua kami yang masih sehat dan panjang umur, tolong berikan kesehatan dan panjang umur. Dan ya Allah, bagi orang tua kami, kakek-kakek kami, datu-datu kami yang telah meninggal dunia, kumpulkanlah mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, jadikanlah kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Dan ya Allah, jadikanlah anak kami anak yang soleh dan solehah. Dan ya Allah, jadikanlah keluarga kami yang diberkahi dan dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi kita kan bangun pondok tuh di Tetabangkal. Jadi kita membuka peluang aja saya hendak bangun pondok. Kalau ulun prinsip bangun pondok kada hendak bepintaan, apalagi mulah proposal kada hendak. Ulun pribadi, ulun berela sorangan, yaitu membawa barang-barang daripada dari Yaman. Lah, barang-barang di Yaman. Di antaranya kita ada membawa madu, boy. Madu, lain di madu bulah. Mun di madu itu, boy, manis di muntung, sakit di hati. Ya kada bu, itu di madu, boy. Tapi madu kita kada, boy, manis di muntung, manis di hati. Itu madu kita di Hadramut, dari Hadramut. Madu itu kalau campur entalo, campur madu itu menghilangkan sakit pinggang. Lah, lawan awak supaya sehat. Ada juga kita membawa minyak harum. Tentunya minyak harum kita nih lebih harum daripada ketiak pian beratan. Bujuran belum kada begaya boy. Bukti akan hakena lah. Kena pian bolik cium ketiak pian harum mana minyak harum ulun. Lah, ada juga tuh kami bawa celak mata tarim. Yang mana kalau ulun sakit mata, abah ulun, kawan ulun, mun sakit mata kada pakai obat lagi. Yang ulun pakai apa? Celak mata dari tarim tersebut. Ada juga tuh, nih perlu lah. Ini boleh lu sampaikan terus bagi jemaah bebinian. Karena apa? Bebinian nih kada lepas di tasnya gincu lawan make up. Ya kada?
Ya kan Bu? Bujur kan Bu? Hah? Jujur Bu, jangan kada jujur. Entah wewe, kada bangkasap tapi tahu. Lah, biasakan. Oke, di dalam tas ada gincu lawan make up, tapi jangan sampai ketinggalan namanya tasbih. Tasbih bisi tasbih lah. Hah? Mana tasbih pian? Hah? Liatan Bang? Hah? Ini pedah. Ini makanya pian menjulungi laki tasbih lah, jangan sembarangan. Apalagi supaya laki nih supaya dikir di muka rumah lah yang asalnya astagfirullah 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 melihat binian selawar hendep umailah aja. Makanya jangan salah anda karena salah julung habis lah. Perjagaan nih ulun madahkan faedahnya tasbih supaya pian bawa tarus ulun dimanapun bawa gantung dalam kepala apa juga penting dibawa lah gunanya ajar gurus kumpul. Barang siapa mengikuti tasbih inilah, mengikuti tasbih, niatnya berzikir lah, berzikir, kemudiannya berzikir kadakah, tapi niatnya berzikir, maka malaikat memintakan ampun noninya dan inya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang berzikir si Allah Subhanahu wa taala. Nih diharapkan benar. Kalau orang hendak meninggal dunia, nih kita sampaikan terus. Kalau orang hendak meninggal dunia lah, minta tolong parakakan tasbih. Karena apa? Takutan ketika ia meninggal dunia kada sampai mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi mudahan dengan berkatnya mengikuti tasbih Allah tulis yang orang berzikir si Allah Subhanahu wa taala dan meninggal husnul khotimah. Itu faedahnya tasbih. Dan juga kalau sudah kita bisi tasbih minta sanatnya pulang wae. Guru ngumpul pernah menyebutkan makanya kita di majelis itu ada mengijazahkan namanya ijazah tasbih. Karena kita dapatkan daripada guru-guru kita juga. Gunanya orang memiliki sanad tasbih jar guru sekumpul barang siapa mengikuti tasbih niatnya berzikir kemudian ihnya memiliki sanad yang mana sanadnya berhubung lawan guru-gurunya yang mulia maka dia masuk surga bighairi hisab. Mudahan kita berhasil masuk surga bighairi hisab. Pian tahulah Bu faedahnya sanad Bu? Hah? Pian lancak mendengar lah besanadnya beijazah apa gunanya? Hah? Apa gunanya? Bu? Bu, senyum bang, kita harus melihat. Hah? Apa? Hah? Ada yang tahu lah? Kada tahu kah? Oh berarti minta-minta sana lah. Gunanya ijazah atau sanad bulah. Contoh, ulun beli kemana Bu? Banjarmasin lo Bu? Lo? Nah, mun kita besanad atau beijazah, ulun hendak beli ke Banjarmasin tuh kada betakun lagi karena sudah ada talinya, ada ikatannya, ada rantainya. Paham? Kita hendak menuju pada Allah Subhanahu wa taala mun sudah besanad kada salang stop, kada salang betakun. Tuh gunanya sanad artinya jalan terus saja. Tapi mun kita kada besanad hendak ke Banjarmasin nih, kada besanad kada tahu lo mana Banjarmasin, betakun dulu, stop. Nah itu gunanya sanad. Sama aja sampai ke Banjarmasin, tapi orang besanad lebih cepat itu gunanya sanad. Lah, jadi tuh kita ada membawa barang yang sebutkan tadi tasbih dan lain-lainnya. Madu minyak harum di belakang situ, jadi penghasilan itu ulun andak di pondok ulun. Jadi kalau pian nukari barang kita sama aja menanam saham di pondok kita. Kalau pondok kita dapat 1000 pahala, pian ketika meninggal dunia mendapatkan 1000 pahala juga karena membantu pembangunan pondok kita. Nih guru tahu aja membangun pondok kita. Alhamdulillah pondok kita ya sekitar beratan jumlahkan 75% atau 80%-an lah. Doakan mudahan berkah dan cepat selesai dan semoga mencetak santri-santri yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi ulun buka peluang, terkadang ulun ceramah di mana aja ada ibu-ibu bersuara lawan ulun, coba bang pakaian pian guru hadiahkan jangan barangnya terus. Biasanya kayak itu. Jadi ulun ada bawa surban niatnya lah karena anak bapak apa ding mati.